Halo Sobat Muda dan YouTuber sahabat channel Gatuk Studio. Sudah lama ya kita tidak ketemu dan saya tidak mengunjungi kalian ya untuk upload video-video terbaru ya, karena ada beberapa kesibukan lain yang menyita waktu saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengunjungi kalian lagi dan saya akan membawakan video yang khusus dan populer saat ini, topiknya yaitu masalah pertelevisian. Sebagai kita ketahui bersama, pemerintah sudah menetapkan bahwa untuk di Indonesia siaran televisi berbasis analog akan dimatikan dan akan digantikan dengan siaran televisi berbasis digital yang diharapkan kualitasnya semakin oke, begitu. Nah, akibatnya apa? Ketika awal November kemarin diberlakukan, yaitu siaran televisi berbasis analog dimatikan dan diganti dengan siaran televisi berbasis digital, maka televisi-televisi analog yang ada di masyarakat tidak lagi bisa menerima siaran televisi tersebut. Sama seperti di studio kami juga ini. Ada salah satu televisi di studio kami yang biasa kami gunakan untuk mengevaluasi video, akhirnya nggak bisa menerima sinyal siaran televisi. Blank saja seperti ini, ya, semut aja isinya. Agar bisa memfungsikan kembali televisi ini untuk menerima siaran televisi yang dipancarkan oleh pemancar-pemancar saat ini, maka saya memutuskan untuk membeli peralatan yang sedang populer saat ini, yaitu set-top box. Ya, ini setelah mempelajari beberapa merek yang beredar di pasaran Indonesia, baik online maupun offline, kemudian juga masalah harga pertimbangannya, maka saya memutuskan membeli produk merek lokal ini ya, mereknya Tanaka. Tipenya adalah T2 Sniper. Jika dilihat dari fiturnya, ini wah, mewah sekali ya fiturnya. Benar atau tidak, itu akan kita buktikan. Jadi pada video kali ini saya akan coba ya, instalasi, pasang, dan apakah benar bisa terbukti ini menjadi konverter yang bisa memfungsikan kembali televisi ini untuk bisa menerima siaran dari televisi digital. Setelah itu saya akan review sepintas tentang produk ini sendiri. Oke, kita akan buka box ini, kemudian saya akan pasangkan, diinterkoneksikan ke televisi ini, dan kita lihat nanti hasilnya. Oke, saksikan terus video ini sampai akhir ya, agar kalian tidak kehilangan informasinya. Nah, Sobat Muda semua, ini memang baru dibuka, biasanya kita singkirkan dulu. Jadi ini ya dusnya, kita akan buka. Nah, seperti ini. Coba saya buka dulu ya. Ada berapa produk ini. Oke. Nah, jadi produk utamanya adalah set-top box-nya sendiri, ya. Ukurannya tidak besar. Nanti kita akan detailkan. Yang pertama set-top box, kemudian ada remote-nya ya dari Tanaka, kemudian adapternya untuk power supply ya, dan kabel RCA ini ya. Oke. Kemudian karena saya membeli paket yang komplit, saya mendapat tambahan kabel HDMI ya, panjangnya kira-kira 1 meter mungkin ya ini ya. Oke. Kemudian ya, karena berharap bisa juga berinterkoneksi dengan internet, maka saya beli juga dongle wifi ya. Kebetulan yang diberikan adalah dari merek Well Home. Oke, kita akan detailkan satu persatu. Oke, Sobat Muda semua, saya akan menjelaskan satu persatu sambil menginterkoneksikan ya perangkat-perangkat ini supaya bisa langsung jelas. Sobat semua, kita mulai dengan produk utamanya, yaitu set-top box-nya sendiri. Jadi ini set-top box-nya ukurannya sendiri hanya segenggaman gini ya, tidak besar tapi kompak ya. Nah, bodinya terbuat dari plastik ya, sehingga ringan sekali, dan keuntungannya adalah ketika dioperasikan, kalau dipegang-pegang nggak nyetrum nih ya. Nah, kemudian ini yang luar biasa, lubang-lubang udara bagian atas, juga bagian bawah, samping kiri kanan, semua ada lubang. Ini adalah upaya untuk meminimisasi akumulasi panas yang terjadi ketika perangkat ini difungsikan ya, karena di dalam
perangkat ini kan ada perangkat-perangkat elektronik yang akan generate panas ketika dioperasikan. Jadi dengan adanya lubang-lubang yang cukup banyak ini, maka kemungkinan terjadinya overheat dari produk ini ketika dioperasikan itu sangat kecil. Oke, kemudian ini di bagian depannya ada display LED ini di sini. Kemudian ada 7 tombol on off, tombol manual, tombol channel, pemilihan channel, tombol volume. Kemudian yang utama ada di bagian belakang ini. Jadi ada 2 port RF, ya, satu untuk port RF input, RF in, kemudian ada RF out. Disediakan 2 port USB. Ya, nanti kalau antena dongle WiFi ingin digunakan, dimasukkan ke sini. Kemudian ada 1 port HDMI dan 3 port kabel RCA dan 1 port untuk adapter power supply. Ya, jadi kita mulai seperti ini interkoneksinya. Ini adalah adapter power supply, ya, 12 volt DC 1000 mA, ya. Jadi adapter power supply dikonekkan ke ujung sini, ya, port yang paling ujung kiri. Dan ini ujungnya nanti akan dicolokkan ke jala-jala listrik PLN. Oke. Kemudian kabel RCA ini, ya. Jadi ada 3 warna, merah, putih, dan kuning. Nah, bagi kalian yang TV-nya masih TV tabung, ya, TV analog yang berbentuk tabung, maka tidak ada pilihan, harus menggunakan kabel RCA ini, ya, karena tidak ada fasilitas port kabel HDMI, ya. Cara koneksinya adalah seperti ini. Ini pertemukan saja, ya, konektor yang merah ke port merah, putih, kuning, seperti ini, ya, merah ketemu merah, yang putih ketemu putih, kemudian yang yang ini kuning ke sini, dan ini yang putih, ya. Jadi seperti itu. Oke, nah ujungnya ini nanti akan dicolokkan ke port kabel RCA di televisi tabung kalian, atau di televisi LED atau LCD juga ada, ya. Nah, kemudian pilihan kedua untuk menggunakan set-top box ini adalah dengan menggunakan kabel HDMI. Nah, kalau kabel HDMI ini digunakan untuk televisi-televisi yang sudah lebih maju, yaitu televisi yang sudah menggunakan teknologi LCD atau LED seperti Toshiba yang saya gunakan di studio ini, ya. Jadi ini dicolokkan ke ini port HDMI di sini. Oke. Nah, ujungnya nanti dicolokkan ke port HDMI di televisi, ya. Jadi ini pilihan, ya. Nah, nanti kita akan coba menguji pertama dengan menggunakan kabel RCA dan kemudian menggunakan kabel HDMI. Nanti kita lihat perbedaannya signifikan atau tidak, ya. Selanjutnya adalah antena. Jadi antena bisa menggunakan menggunakan antena outdoor, ya, seperti ini, koaksial, kemudian masukkan ke port yang di ujung sini, ya, seperti ini. Bisa juga dengan antena indoor, ya. Saya contohkan antena indoor, kebetulan di studio ada antena outdoor dan indoor. Seperti ini, masukkan ke sini, sama saja, ya. Nah, nanti saya akan coba-cobanya atau pengujiannya pakai kabel indoor saja yang lebih fleksibel. Oke, ya, jadi seperti ini, ya, koneksinya antena, kemudian ada HDMI, kabel HDMI atau dengan menggunakan kabel RCA, dan ini adalah adapter. Nah, kemudian yang terakhir, kalau kita mau menginterkoneksikan juga internet, maka kita menggunakan dongle WiFi ini, ya. Nah, jadi ini bisa ditekuk. Nah, seperti ini, ya, seperti itu. Jadi inilah koneksinya antara kabel-kabel atau perangkat supportnya ke set-top box-nya. Sekarang kita akan lihat ke sisi televisinya. Nah, di bagian belakang TV LED Toshiba yang kami miliki panel
Port-portnya adalah seperti ini. Di atas ini adalah RF in. Ini adalah tadinya untuk antena dari antena luar atau antena dalam masuk ke sini kabelnya, ya. RF in. Di sini lengkap, ada kabel port untuk kabel RCA dan untuk HDMI. Jadi tinggal dipilih aja. Sekarang contohnya saya ambil yang tadi dari ini terkoneksi ke set-top box, maka ke TV-nya adalah seperti ini. Karena ada 3 warna, tetap dimasukkan kuning ketemu kuning, putih ketemu putih, dan merah-merah. Oke. Kalau mau pakai kabel HDMI, maka HDMI yang dari set-top box tadi dikonekkan ke sini. Oke, masuk ya. Jadi hanya seperti itu. Koneksinya adalah kalau tidak RCA, HDMI. Oke, sahabat muda dan YouTuber semua, ini peralatan sudah siap ya, interkoneksi sudah lengkap. Saya akan on-kan dulu televisinya ya. Nah, dalam hal ini saya menggunakan 2 remote ya. Jadi 1 remote untuk televisi, 1 remote untuk set-top box ya. Saya coba nyalakan dulu TV. Ya, Toshiba. Ya, blank ya, masih blank. Nah, sekarang saya setting dulu TV-nya ya. Inputnya. Jadi di sini ada 3 input, TV, video, dan HDMI. Yang video ini adalah yang di tempat lain dikenal sebagai input atau source. Ini yang AF, di TV lain ini ada HDMI. Jadi ada 2 pilihan input atau source ya. Nah, untuk tahap pertama saya akan coba untuk yang inputnya AF dulu, artinya nanti menggunakan kabel RCA sebagai inputnya ya. Saya oke kan? Oke. Nah, sekarang kelihatan di sini sudah ada video kabel ya, AF kabel, melalui kabel. Saya on kan set-top box-nya ya, power supply-nya ya. Oke, dia booting langsung dengan cepat keluar logo Tanaka-nya ya, input melalui AF video kabel. Nah, proses berikutnya adalah biasanya mau dimulai dengan petunjuk pemasangan langsung ya. Jadi di sini ada beberapa yang harus disetting. Misalnya bahasa, oke, ini sudah bahasa Indonesia, kemudian negara Indonesia, FTA-nya semua saja. Nah, daya antena kalau tidak pakai booster dia di on kan, tapi kalau pilihannya kalau pakai booster di off kan ya. Jadi sekarang kita pakai yang daya antena murni saja. Jadi memang saya hanya pakai antena saja, tidak ada boosternya. Kemudian ini cari siaran atau location code tadi saya isi 40511, itu kode lokasi TV saya berada sekarang ya, posisi saya berada. Ini kode pos kalau di Indonesia. Oke ya, kita coba kembali ke menunya saja dulu. Nah, sebenarnya menu dari set-top box Tanaka ini ada segini nih. Ada program, pencarian, sistem, USB, IPTV, cuaca, application, WiFi, performansi, meningkatkan performansi, dan informasi. Sayangnya tidak seperti di iklan-iklannya, mereka bilang bisa langsung ada menu YouTube, TikTok, dan lain-lain. Ternyata tidak ada ya, hanya seperti ini. Jadi iklannya begitu gencar, tapi softwarenya nggak komplit ya, ini minim. Oke, untuk pengujian ini kita nggak akan masuk dulu yang ke lain-lain, tapi pengujian channel dulu yang kita lakukan, yaitu di pencarian ya. Tinggal di oke kan saja. Nah, ini pencarian FTS semua saja, cari otomatis. Oke, ini sedang dalam proses scan sinyal TV secara otomatis. Ini kekuatan dari channel yang mungkin nanti didapat, dan ini adalah proses sekarang 4 atau 5% baru. Ini untuk channel TV, ini untuk channel siaran radio Early Warning System (EWS), karena memang set-top box yang beroperasi di Indonesia dilengkapi dengan fungsi Early Warning System atau EWS. Oke, kita lihat terus. Ini akan cukup memakan waktu prosesnya. Nah, ini dia sudah keluar ya, mulai ya. Ada 1 SCTV, Indosiar, Moji, Mentari, RTV, Kompas ya, baru 37%.
Oke, jadi dengan kabel RCA settingnya saya mendapatkan 38 channel dengan rewarning sistemnya tadi 4 ya. Nah ini hasilnya TV-nya. Saya coba cari-cari main nih TV RI, kemudian saya ganti. Setiap pergantian channel memang membutuhkan waktu. Nah ini TV RI juga masih net, kita lihat net TV. Nah, seperti ini jelas ya, cukup jelas. Tapi nanti kita bandingin kalau menggunakan HDMI ya. Persada, kemudian PTV, Asmaya, TV One. Nah ini ya, jadi cukup bagus ya. Ini sudah siaran televisi digital yang diterima oleh TV analog. Oke ya. Nah kita akan coba menggunakan setting melalui HDMI ya. Saya setting di HDMI ya. Oke, ini HDMI saya okekan. Oke. Nah, TV-nya HDMI kabel. Sekarang saya masuk ke menu. Kemudian saya lakukan pencarian otomatis lagi. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat. Apakah lebih banyak channel yang didapat atau sama saja? Ya, sama ya. Jadi 38 channel terdeteksi dengan menggunakan set-top box ini, baik menggunakan kabel RCA maupun HDMI ya. Kita lihat sekarang hasilnya. Ini dia. Lebih terang, lebih cerah warna-warna juga dibanding jika menggunakan kabel RCA ya. Ini kita lihat ya. Kompas TV. Wah, jelas sekali. Nah, sekarang saya ingin bandingkan untuk satu channel menerima dengan mode inputnya HDMI dan RCA. Nah, sekarang kita pakai mode HDMI ya. Ini sangat tegas, jelas sekali gambarnya. Kemudian sekarang saya akan rubah penerimaannya menggunakan atau melalui kabel RCA. Ini, oke, dinaikin ke atas ya ini, dan saya angkat. Ya, dia berpindah. Nah, itu sedikit turun kualitas gambarnya, ya. Jadi warna tidak begitu cerah. Objek seperti wajah atau badan tuh agak sedikit halus, terlalu halus ya, tidak terlihat struktur. Ya, tapi cukup jelas, tetap cukup jelas. Ya, seperti itu. Jadi memang menggunakan kabel HDMI akan menghasilkan gambar di televisi yang lebih tajam, lebih cerah warnanya. Ini kita buktikan. Sekarang saya kembalikan lagi ke HDMI. Ya, saya set di HDMI. Oke. Ya, lihat ya, warnanya, merahnya, hijaunya, semuanya tegas sekali. Itu dia. Oke ya, jadi perbandingan antara penggunaan kabel RCA dan HDMI bisa dilihat di hasil penerimaan sinyal ini. Oke, kita lanjut sekarang. Oke, kita kembali ke menu sekarang. Program sudah, pencarian sudah, sekarang kita lihat sistemnya. Nah, ini adalah untuk setting sistem ya, mulai dari pilihan, ada gambarnya, ya, aspek rasio, resolusi, format TV, pengaturan OST, ya, apa saja itu sudah di cek. Kemudian kembali ke menu. Nah, setting untuk gambar dari bimbingan orang tua, ini ada menu-menunya ya. Kontrol kunci, reset, UI style, ini di awal sebenarnya saya setting di metro saja tadi ya. Kemudian kita lihat lagi USB. Ini karena saya tidak pasang USB ya, harus kita masukin USB di port USB tadi untuk bisa membaca. Jadi saya tidak perlu
Aromanya sudah uji. harum dan matang. Sekarang kita masukkan IPTV, kita cek. Hanya ada My IPTV, tidak ada yang lain ini. Sangat sedikit sekali yang disediakan. 1 sendok teh. Kita kembali, kemudian cuaca. Kemudian kita tambahkan tidak ada informasi, nanti harus pakai dongle, harus ada saluran internet. Nanti kan kita coba. Nah, ini aromanya begitu masuk air ya. Application keluar semua nih ya. hanya ada IPTV, cuaca, SPCast. Kemudian tidak ada langsung enak aromanya ya. YouTube, TikTok dan lain-lain sesuai dengan iklan yang dijanjikan. Kemudian WiFi, ya belum ada, tidak ada, belum saya hubungkan. Nanti kita lihat. Kemudian ada improvement, peningkatan. Nah, peningkatan ini adalah untuk memperbaharui software yang digunakan di set-top box ya. Kayaknya ini software yang agak minim yang diinstal sekarang. Ya, jadi softwarenya bisa di-download menggunakan USB, ada dipasangkan flash disk di sana ya. Kemudian kita download softwarenya pasti begitu, kemudian diinstal. Atau peningkatan langsung melalui internet langsung ini ya. Daun salamnya, nah seperti ini yang sudah memberikan mulai rasa. Sementara tapi karena ini tidak ada ini sudah bagus, wifi-nya, sudah bagus tingkat kematangannya. Sekarang kita masukkan genjer. Oke, ya, seperti ini. Tapi kita nggak lakukan dulu. Oke, seperti ini. Kita kembali ke informasi. Nanti, nah ini. Jadi model set box ini adalah, jadi model set top box ini adalah T2 Sniper, aplikasinya itu 100141735 ya, yang di develop tanggal 26 bulan 9 22, belum lama sebenarnya ya. Nah, unduh software terbaru dan info-info lainnya itu dengan cara tadi dia. Oke ya, lengkap. Nah, saya selanjutnya akan memasang antena dongle untuk membuktikan bahwa WiFi bisa diterima di sini. Nah, sekarang saya sudah pasang antena dongle WiFi-nya ya. Kemudian saya sudah masuk lagi ke menu. Kita coba fungsi dari menu WiFi ya. Saya on-kan. Oke, sudah langsung masuk WiFi, udah on kebetulan. Saya tekan oke. Oh, karena sudah terhubung langsung ya. Oke, jadi saya sudah bisa melihat fungsi dari WiFi-nya. Kita kembali ke menu. Nah, untuk aplikasi IPTV, cuaca, dan SPCast saja ya. Coba kita pilih yang lain. Cuaca. Kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada sudah mulai diperbarui. Oke. Ini daerah Jogja. Ya. Seperti ini cuacanya. Kemudian kita coba cek yang lain. Tapi ada nih, Medan. Oke, cuacanya seperti ini. Kemudian Surabaya kita lihat. Oke, walaupun agak sedikit susah tapi berhasil memantau cuaca di Surabaya. Jakarta sekarang coba kita lihat. Oke. Ya, jaringannya mungkin sinyalnya lemah tapi tetap masih bisa. Kemudian nggak tahu. Oke ya. Jadi fungsi internet berjalan sebatas karena menunya juga terbatas, hanya bisa saya uji untuk yang cuaca saja. Kalau kembali ke menu, ini IPTV-nya coba kita lihat, hanya ada My IPTV dan ini pun kosong ya. Harusnya kalau ada YouTube atau TikTok bisa keluar langsung. Nah, berarti ini harus melakukan upgrade atau downgrade software yang sekarang terinstall di set-top box ini. Sobat muda dan YouTuber semua, sahabat channel Gatik Studio, sudah saya uji tadi ya set-top box ini dan ternyata berfungsi dengan baik untuk mengkonversi siaran sinyal dari pemancar televisi digital dapat ditonton atau ditampilkan di TV analog ya, dengan hasil yang sangat bagus sekali. Ini hasilnya ya. Jadi set-top box Tanaka T2 Sniper ini bekerja dengan baik sebenarnya ya. Cuma sayangnya software yang diinstal pada tipe yang saya beli ini tidak lengkap, tidak sesuai dengan iklan-iklan yang dipasang di online. Saya kan belinya dari online, gegara
ada iklan yang komplit benar, tetapi ternyata begitu masuk ya sangat minim softwarenya. Tapi software utamanya untuk mengkonversi sinyal digital ke analog sehingga bisa ditampilkan di TV analog berhasil dengan baik dan sangat bagus. Oke ya, jadi itu review sederhana saya, karena tadi internet pun sudah berhasil, cuma karena software aplikasinya tidak muncul seperti YouTube atau TikTok, jadi tidak bisa diuji lebih jauh ya. Yang penting ini sudah bisa digunakan. Jadi bagi kalian, bagi sahabat-sahabat yang ingin menggunakan set-top box tipe ini, silahkan saja ya. Banyak merek lain juga bisa dicoba atau dipertimbangkan. Jadi saya hanya kebetulan membeli yang tipe ini dan inilah hasilnya ya. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Bagi kalian yang merasa ini ada manfaatnya atau menjadi inspirasi, jangan lupa untuk like ya, tekan tombol like, dan yang belum subscribe dulu dong ya, biar mendukung terus perkembangan channel ini. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya.